Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ekonomi kelas 11 semester 2 pertemuan ke-14 dengan bab perdagangan internasional, materi pokok, alat pembayaran internasional, serta pengertian devisa. Silahkan simak sampai akhir video agar kalian tidak menerima informasi secara setengah-setengah. Oke, yang pertama kita bahas adalah alat pembayaran internasional. Alat pembayaran internasional lebih rumit dibanding alat pembayaran yang berlangsung dalam satu negara karena melibatkan berbagai pihak antar negara. Pembayaran internasional harus menggunakan uang asing, prosedur yang berlaku, keterlibatan pihak-pihak tertentu, dan lainnya. Adapun alat pembayaran internasional mencakup letter of credit, open account, commercial bill of exchange, collection, dan konsinyasi. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, letter of credit. Letter of credit atau LC adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank di negara dari pihak yang mengimpor barang atau importir, di mana bank bersangkutan menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Maka LC dapat disebut sebagai suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran pada eksportir. Pihak-pihak yang terkait dalam LC adalah opener atau importir, issuer atau bank yang menyetujui dan mengeluarkan LC, penjual atau eksportir, dan dalam praktiknya ada satu pihak lagi yaitu bank di negara eksportir yang biasa disebut dengan conferring bank. Yang kedua, advance payment atau cash payment. Advance payment merupakan salah satu cara pembayaran internasional di mana importir terlebih dahulu membayar harga barang sebelum barang diterima. Advance payment merupakan cara pembayaran di muka setelah menerima pembayaran harga, baik keseluruhan atau sebagian, baru penjual atau eksportir melakukan kewajibannya menyerahkan barang. Cara pembayaran advance payment sangat beresiko pada pembeli atau importir, sebab bisa saja eksportir tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang. Oleh sebab itu, kontrak bisnis yang mendasari transaksi bisnis ini harus diperkuat dengan berbagai klausul yang dapat menjamin kepentingan pembeli, misalnya klausul tentang ganti rugi atau sanksi. Umumnya, advance payment dapat terjadi antara pihak-pihak yang telah saling kenal dan percaya. Dengan perkataan lain, transaksi telah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, open account. Cara pembayaran dengan open account merupakan kebalikan dari advance payment. Pada advance payment, importir terlebih dahulu membayar harga barang, maka setelahnya barang diterima. Pada cara pembayaran open account, barang telah dikirim penjual atas nama pembeli. Pembayaran dengan open account sangat menguntungkan pembeli, sebab barang diterima sebelum pembayaran dilakukan. Cara pembayaran open account juga terjadi pada pihak-pihak yang telah saling kenal, dan pihak membeli juga telah menunjukkan reputasi yang baik karena cara pembayaran open account banyak dilakukan oleh induk perusahaan dan anak perusahaan. Yang keempat, commercial bill of exchange. Commercial bill of exchange yang lazim disebut dengan wesel atau draft atau trade bill adalah surat yang ditulis untuk penjual atau eksportir yang berisi perintah pada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo pada masa datang. Surat perintah semacam itu sering disebut wesel. Pembayaran dengan cara wesel juga sangat lazim digunakan pada transaksi perdagangan internasional. Penarikan wesel dapat dilakukan dengan melampiri dokumen pengiriman barang,
tetapi dapat pula tanpa melampirkan dokumen. Yang kelima, collection. Cara collection adalah suatu cara ketika eksportir menugaskan penagihan harga barang yang diekspornya pada salah satu bank. Penagihan dilakukan atas dasar dokumen-dokumen yang diserahkan eksportir pada bank yang ditugaskan menagih atau remitting bank. Remitting bank setelah menerima dokumen collection selanjutnya meneruskan dokumen tersebut ke collection bank dengan menggunakan collection instruction. Collection bank inilah yang harus meneruskan dokumen kepada pihak yang harus membayar, dalam hal ini importir. Jika collection bank tidak dapat berhubungan dengan importir, maka collection bank dapat meneruskan ke bank lain yang memungkinkan untuk berhubungan langsung dengan DREW. Setelah DREW melakukan pembayaran pada collection bank atau printing bank, maka collection bank akan meneruskan kembali ke remitting bank. Remitting bank inilah yang akan melakukan pembayaran ke prinsipal atau pihak pemberi order. Dalam hal pembayaran belum dilakukan importir, maka eksportir menahan dokumen barang, dan dokumen ini baru diserahkan setelah adanya pelunasan oleh importir. Hal seperti ini disebut dokumen against payment. Berlainan dengan dokumen against payment yang dinamakan dokumen against payment, eksportir atau penjual akan menyerahkan dokumen ekspor setelah pembeli atau importir telah melakukan akseptansi. Selanjutnya yang keenam adalah konsinyasi. Cara konsinyasi sebenarnya adalah bentuk lain dari open account. Hanya berbeda dalam pelaksanaannya. Pada open account, eksportir telah mengirim barang pada importir sebelum terjadi pembayaran. Sebaliknya, pada konsinyasi, eksportir telah mengirimi barang sebelum pembayaran dan pembayaran diterima setelah barang laku dijual oleh importir. Cara pembayaran konsinyasi mengandung banyak risiko, antara lain bisa terjadi kebohongan oleh importir di mana harga yang dilaporkan adalah harga sebelum naik. Dan bisa juga terjadi barang sudah terjual tetapi tidak dilaporkan kepada eksportir. Mengingat besarnya risiko yang dihadapi pemilik barang atau eksportir, maka kontrak cara pembayaran konsinyasi selalu dilengkapi klausal tegas tentang ganti rugi atau sanksi. Mengingat risiko itu, umumnya kontrak konsinyasi jarang digunakan kecuali oleh pihak yang telah saling mengenal dan telah mengetahui reputasi masing-masing. Walaupun cara konsinyasi mengandung berbagai risiko, cara ini menguntungkan bagi para eksportir sebab memberi kemudahan memasarkan barangnya ke luar negeri. Adapun bagi importir, cara ini menguntungkan sebab tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembayaran harga barang terlebih dahulu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, alat pembayaran internasional meliputi apa saja? Silakan sebutkan. Yang kedua, jelaskan kemudahan letter of credit. Silakan jawaban ditulis di buku catatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai devisa. Devisa adalah uang asing yang beredar pada suatu negara dan digunakan untuk pembayaran transaksi dengan luar negeri. Keberadaan devisa sangat diperlukan negara agar dapat membayar barang impor, hutang luar negeri, digunakan orang bepergian ke luar negeri, dan keperluan lainnya. Yang kedua, mekanisme pasar devisa. Pada setiap transaksi pasar internasional selalu digunakan devisa atau valuta asing, sehingga selalu ada permintaan valuta asing. Pasar devisa dunia menawarkan mekanisme yang dapat menyelesaikan transaksi yang rumit dan beragam secara efisien. Perantara utama dalam pasar devisa adalah bank-bank utama yang beroperasi di seluruh dunia, terutama yang memperjualbelikan valuta asing.
Berbeda dengan bursa saham yang memiliki lantai perdagangan atau trading floor, pialang-pialang dalam pasar valuta asing tidak pernah bertemu dan berhadapan secara langsung. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan pengertian devisa menurut pendapat masing-masing. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan karena terkait durasi waktu yang tidak bisa terlalu panjang. Akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.